Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan mempresentasikan biografi dan perjalanan hidup Imam Syafi'i. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Cut Anissa Nur Fitria, absen 10, M. Muzaki Mauludi, absen 19, Putri Lismawati, absen 28, dan Zidni L. Najmul Munir, absen 36. 1. Siapakah itu Imam Syafi'i? Dalam Islam, kita mengenal 4 imam mazhab besar seluruh umat di zaman yang silam sampai sekarang. Mereka adalah Abu Hanafi An-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang biasa dikenal dengan Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Muhammad bin Hambali. Lalu, siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah pencetus ilmu usul fikih. Beliau orang pertama yang menyusun sebuah buku usul fikih yang dikenal dengan Ar-Risalah, yang dibuat sebagai pedoman untuk para peminat hukum Islam. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian syariat yang ada di Al-Quran dan hadis, serta agar penganut agama Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab dapat memahami isi Al-Quran dan hadis tersebut. Maka dibutuhkan kaidah-kaidah dan peraturan yang dinamakan usul fikih. 2. Lalu seperti apa perjalanan hidup beliau? Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau hidup pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Beliau dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat saat dia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekah. Pada hari Imam Syafi'i lahir, 2 orang ulama besar meninggal dunia, yaitu Imam Abu Hanafi Nu'man bin Sabit, pembangun mazhab Hanafi, dan Imam Ibnu Jurej al-Makki, seorang mufti Hijaz. Kata orang dalam ilmu firasat, hal ini adalah satu pertanda bahwa anak yang lahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kepintarannya. Dan memang benar firasat ini akhirnya terbukti dalam kenyataannya. Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i pun pergi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Dia membaca sendiri semua kitab Al-Mutawa di hadapan Imam Malik bin Anas dengan hafalan, sehingga Imam Malik pun kagum terhadap bacaan dan kemauannya. Kemudian pada tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad dan belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani atau murid dari Abu Hanifah selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Mekah dan kembali lagi ke Baghdad. Di sana dia menetap selama beberapa bulan. Kemudian pada tahun yang sama ia pergi ke Mesir dan menetap di sana sampai wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah. Karena itu pada diri Imam Syafi'i terhimpun pengetahuan dari Imam Malik dan dari Abu Hanifah. Periode apa yang terjadi dalam periode selama Imam Syafi'i belajar fikih? Periode pertama ini di kota Mekah adalah kota periode pertama Imam Syafi'i berkiprah dalam bidang fikih. Setelah meninggalkan kota Baghdad, dia tinggal di Mekah selama 9 tahun. Di kota Mekah ini dia telah mencurahkan waktunya untuk terjun di dunia ilmu pengetahuan. Di sana ia benar-benar telah mendapatkan kematangan ilmunya dan mampu menghimpun berbagai hadis. Karena itu Imam Syafi'i sering menemukan penentangan antara hadis yang satu dengan yang lainnya, dan dalam tataran praktis dia harus menggulungkan satu pendapat di antara pendapat-pendapat lainnya. Biasanya pendapat itu bisa dilihat dari segi sanad hadis yang dijadikan sandaran atau dari segi ketidakberlakuan sebuah dalil atau nasih masuh. Periode kedua, Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Dia tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun. Pada masa ini Imam Syafi'i mulai mengeksplorasi berbagai pendapat ahli fikih yang sama dengannya, pendapat dari para sahabat tabi'in. Di masa ini pula Imam Syafi'i mulai mengekspresikan pendapatannya
dan berpijak pada usulnya. Kemudian Imam Syafi'i memilih pendapat yang lebih mendekati usulnya. Pada periode ketiga, Imam Syafi'i memutuskan pindah ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Di sana dia menetap selama 4 tahun hingga wafat. Di sanalah Imam Syafi'i mengalami kematangannya mengenai sumber fikih. Dia menurunkan kitabnya Al-Um, dan dia berkata ilmu memiliki beberapa tingkatan. Pertama, Al-Quran dan As-Sunnah yang dianggap valid. Kedua, jima, dan ini berlaku apabila sudah digali dan tidak ditemukan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketiga, pendapat salah satu sahabat lain yang menentangnya. Dan keempat, sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi SAW. Dan yang terakhir, kias. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan referensi selama ada Al-Quran dan hadis. 4. Sejarah. Bagaimanakah sejarah awal mula mazhab Syafi'i? Sejarah mazhab Syafi'i. Pemikiran mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertengahan antara ahlul hadis, cenderung berpegang pada teks hadis, dan ahlul ra'i, cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahlul hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh ahlul ra'i yang juga merupakan murid Imam Abu Hanifah. Saat berumur 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar fikih dari Imam Malik dan menyertainya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Abu Salamah yang merupakan murid dari Imam Al-Auza'i dan belajar darinya fikih syahihnya. Imam Syafi'i juga belajar fikih pada Yahya bin Husain yang merupakan murid dari La'its bin Sa'ad yang merupakan seorang ulama besar dalam ilmu fikih di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mekah dan membawa kitab-kitab fikih ulama Irak dan tinggal di Mekah untuk mengajar, berfatwa, dan bertemu dengan banyak ulama di musim haji selama 9 tahun. Demikianlah ia menghimpun pada dirinya fikih Hijaz dan fikih Irak dan mengkaji perkembangan terakhir fikih dan mempelajari secara teliti dan tekun. Imam Syafi'i bisa mengkaji dengan mudah mazhab-mazhab yang telah dikenal di zamannya dengan kritis, analisis, dan komparatif. Imam Syafi'i menolak istihsan dan dari Imam Abu Hanifah atau masyhur mursalah dari Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas dari Imam Malik. Dari sinilah tampak kepribadian Imam Syafi'i dengan fikih baru yang menghubungkan fikih ulama Irak dengan fikih ulama Hijaz dan mulai memisahkan diri dengan mendirikan mazhab yang lebih khas, yaitu sampai sekarang kita kenal dengan mazhab Syafi'i. Meskipun berada dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fikih, usul fikih, dan hadis pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut seperti kita ini di Indonesia, Asia Tenggara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara-cara ijtihad Imam Syafi'i. Yang pertama, dohir-dohir Al-Quran selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksudkan bukan dohirnya. Yang kedua, sunnatur Rasul. Asy-Syafi'i mempertahankan hadis ahad selama perawinya kepercayaan, kokoh ingatan, dan bersambung sanadnya kepada Rasul. Beliau tidak mensyaratkan selain daripada itu. Yang ketiga, ada ijma. Menurut pahamnya ialah tidak diketahui ada perselisihan pada hukum. Beliau berpendapat bahwa meyakini telah terjadinya persesuaian paham segala ulama tidak mungkin. Lalu yang keempat adalah qiyas. Beliau menolak dasar istihsan dan dasar istilah. Metodologi ijma Imam Syafi'i tidak ada yang menggunakan pada qiyas saja. Lalu yang kelima ada Islam. Asy-Syafi'i dapat memahamkan dengan baik fikih ulama Hijaz dan fikih ulama Irak, dan beliau terkenal dalam medan munadharah sebagai seorang yang sukar dipatahkan hujah. Karya-karya dari Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i memiliki karya tulis yang banyak sekali. Di antaranya yang paling terkenal adalah Kitab Kitab fikih ini terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah dan terbagi ke dalam 40 bab lebih. Bersama dengan Kitab dicetak pula kitab-kitab lainnya, yaitu Kitab Jima'ul Ilmi, Kitab Ibtalul Ihtisan, Kitab Perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan Kitab Ar-Radd ala Muhammad bin Hasan. Lalu ada Kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Kitab ini dianggap sebagai induk kitab usul fikih yang terdiri dari satu besar yang sudah ditahqiq atau diteliti oleh Ahmad Syakir, yang diambil dari riwayat Ar-Rabi bin Sulaiman dari Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i berbicara tentang Al-Quran dan penjelasannya. Beliau mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujah dan berargumentasi dengan as-sunnah. Beliau juga mengupas masalah nasik dan manuk dalam Al-Quran Sunnah, menguraikan tentang cacat yang terdapat pada bagian hadis dan alasan dari keharusan mengambil hadis ahad sebagai hujah dan dasar hukum, serta apa yang boleh diperselisih dan tidak boleh diperselisih di dalamnya. Kesimpulannya, Imam Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam mazhab yang telah menciptakan mahakarya di dunia Islam. Beliau adalah imam yang memiliki karakteristik akhlak yang mulia dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau merupakan orang yang menentukan usul fikih sebagai disiplin dasar hukum Islam yang sampai sekarang. Beliau dikenal sebagai seorang pemikir hukum Islam yang menggabungkan Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para sahabat yang telah disepakati. Selain itu, beliau juga menggunakan ijma dan qiyas untuk menentukan dasar-dasar hukum Islam yang telah ada. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton, dan kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, dan yang lainnya. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.